Sobat UB TV, kembali lagi di program Berita News Point. Program berita seputar Universitas Brawijaya, Malang Raya, dan informasi menarik di sekitar kita. News Point Highlight akan menyajikan rangkuman berita sepekan yang telah dipilih oleh tim redaksi untuk menemani akhir pekan pemirsa UB TV. Selamat menyaksikan dan inilah News Point Highlight hari ini yang akan dimulai dengan berita. Rektor UB himbau sivitas jaga kondusivitas pemilu 2024. Maraknya pernyataan sikap dari berbagai akademisi perguruan tinggi menjadi perhatian Rektor UB, Profesor Widodo. Melalui surat edaran tanggal 4 Februari, Rektor memberikan himbauan kepada sivitas akademika UB. Himbauan tersebut adalah menjaga kerukunan dengan memperkuat pelaksanaan kode etik dosen, tendik, dan mahasiswa. Rektor juga mengajak sivitas untuk mengawal demokrasi di Indonesia dengan sikap yang arif dan bijaksana agar tercipta suasana yang sejuk dan damai. Datarnya suasana debat Capres putaran kelima menjadi perhatian publik. Menurut dosen komunikasi politik UB, Ferdi Firmantoro, debat kelima dirasakan lebih datar dan banyak gagasan yang seharusnya dapat dimunculkan, namun tidak ada. Hal ini membuat publik masih menunggu lontaran gagasan tersebut sebagai pertimbangan dalam memilih. Belum secara khusus mencerminkan hal-hal yang substansial. Padahal kenapa itu bisa terjadi? Padahal kalau kita mengacu kepada data-data yang ada, seharusnya ini bisa dimanfaatkan oleh paslon 01 dan 03 yang barangkali ingin memberikan narasi perubahan dan narasi perbaikan yang lebih khusus, itu bisa memberikan sedikit mengulik celah untuk kemudian memberikan tawaran-tawaran alternatif. Praktis ketika paslon 01 dan 03 tidak memberikan secara khusus tawaran-tawaran alternatif yang sangat fundamental, sehingga paslon 02 relatif tidak mendapatkan bahasa kasarnya mungkin serangan-serangan khusus yang terkait dengan apa yang perlu di-defense ya, untuk dipertahankan bahkan dilanjutkan dalam konteks situasi saat ini. Jadi itu yang membuat debat klimaks tersebut justru kalau kita mengacu kepada data-data riset, maka yang diuntungkan adalah paslon 02 karena relatif apa yang dikonstruksi dalam perdebatan tidak memberikan secara khusus upaya untuk melakukan review atau tinjauan dari narasi-narasi yang ada dalam kebijakan saat ini. Itu Pak Siti. Pada Pilpres 2024 ini, publik menilai debat menjadi salah satu parameter untuk melihat kualitas calon yang akan dipilih. Berbagai persoalan dalam bidang pendidikan, ekonomi, hukum, HAM, budaya, pertahanan, agraria, geopolitik menjadi perhatian publik dan berharap Capres memiliki gagasan yang memadai. Debat pamungkas Capres yang berlangsung tadi malam diyakini belum banyak merubah peta suara, terutama di kalangan pemilih yang belum menentukan pilihan. Dalam pandangan dosen komunikasi politik UB, Ferdi Firmantoro, hal ini terjadi karena memang masyarakat ada yang belum menentukan pilihan atau masih merahasiakan pilihannya. Debat hanya menjadi salah satu pertimbangan bagi warga untuk menentukan pilihan. Atau tidak mau disurvei atau tidak menyampaikan pandangannya, itu dalam konteks memang belum menentukan pilihan atau yang disebut sebagai swing voter, undecided voter. Tapi kalau kita melihat perdebatan tadi malam, saya kira swing voter dan undecided voter itu masih bingung untuk menentukan pilihan. Karena apa? Karena debat tadi malam saya kira masih belum memberikan konfirmasi siapa yang betul-betul misalnya dalam konteks misalkan hanya acuannya debat tadi malam itu yang kemudian lebih unggul satu sama lain. Karena semua terkesan kalau tadi malam relatif tidak ada yang satu misalkan unggul sangat tinggi gitu ya, atau kemudian yang satu sangat rendah. Saya kira
debat tadi malam itu relatif sama ya, sama artinya tidak ada yang kemudian memberikan atau tampil secara performa komunikasi politik maupun gagasannya secara lugas itu relatif belum muncul di debat tadi malam. Sehingga swing voter atau kemudian undecided voter mau tidak mau terpaksa harus menentukan sampai akhir. Ferdi menduga akan banyak warga yang membuat keputusan pilihan pada menit-menit akhir menjelang tanggal 14 Februari, sehingga pilihan calon masih sangat mungkin berubah dan berpindah. Aspirasi Sivitas dan Guru Besar UB merupakan aspirasi yang berasal dari keprihatinan melihat berbagai kondisi terutama selama tahapan pemilu. Hal ini ditegaskan oleh Guru Besar UB, Profesor Muhammad Sasmito Jati. Guru Besar Biologi Molekuler ini melihat telah terjadi penggunaan kekuasaan yang tidak semestinya secara jelas yang dapat dilihat oleh semua kalangan masyarakat. Bahasa kami normatif. Ya, kami tidak akan menunjuk 1-2 orang. Ya, bahasanya normatif, tapi sudah jelas. Jadi pelanggaran tadi tujuan memanfaatkan undang-undang untuk kepentingan politik. Terus bahkan lembaga hukum dimanfaatkan untuk melanggengkan kekuasaan. Itu nggak perlu profesor, orang kecil pun melihat. Iya toh, saya juga profesor tapi bukan profesor politik, saya profesor molekuler. Ya. Nah, saya awam dalam politik, tapi anak kecil pun tahu. Dan itu yang membuat kami nangis. Ya kan? Jadi kekuasaan itu betul-betul membuat orang tidak bisa berpikir. Dan itu kami punya tanggung jawab untuk menyampaikan itu. Untuk itu, aspirasi para guru besar dan Sivitas UB merupakan upaya untuk mengawal jalannya reformasi dan demokrasi di Indonesia agar tetap berada dalam koridornya. Aspirasi ini juga berbagai bentuk dukungan moral kepada semua pihak agar secara bersama ikut mengawal kehidupan demokrasi yang jauh dari penyimpangan kekuasaan. Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan yang tergabung dalam IMAKAHI menggelar musyawarah nasional di Universitas Brawijaya. Pengurus cabang IMAKAHI UB, Jongsal Lumban Gaol, menjelaskan bahwa Munas membahas kinerja dari setiap cabang yang ada di setiap perguruan tinggi. Acara ini itu merupakan namanya Munas IMAKAHI atau Musyawarah Nasional Ikatan Mahasiswa Kedokteran Hewan Indonesia, yang dimana di sini kita berkumpul dari seluruh mahasiswa kedokteran hewan yang ada di Indonesia, yang dimana dari setiap univ akan mendelegasikan anggotanya untuk hadir dan kita bermusyawarah di sini, Mas. Dan bisa dijelaskan tujuan dilakukan acara ini apakah untuk kedepannya? Baik, pastinya untuk dilakukannya acara ini itu ada beberapa poin-poin yang dibahas. Yang pertama itu mengevaluasi kinerja dari kepengurusan dari itu, baik itu pengurus besarnya atau IMAKAHI-nya, dari badan pengawasnya juga, terus dari setiap cabang yang ada di Indonesia juga dievaluasi di sini, baik itu secara lisan. Melalui Munas, para mahasiswa kedokteran hewan juga mempererat silaturahmi serta memperkuat jejaring agar dapat berkolaborasi di masa kepengurusan yang baru pasca Munas. IMAKAHI terus membuat berbagai program untuk memperkuat SDM calon dokter hewan Indonesia. Pemirsa UB TV, jadi UB dalam PTNBH itu kan sudah memiliki beberapa perusahaan ya, beberapa usaha, dan salah satunya ini yang baru di launching waktu Des Natalis kemarin. Jadi ada Brawijaya Multiusaha, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, banyak juga ya. Nah, banyak juga, dan kayaknya kita perlu tahu nih, loh,
Mas Edi, kebetulan baru kita Wah, ngomong Mas sudah Sidik ketemu ini, sama Pak direkturnya. Dit. Siap. Jadi pemirsa, Ya. beliau ini adalah Direktur PT Brawijaya Multi Usaha. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah sehat. Mas, aku ingin tanya Mas, Ya. ini kok bisa sebanyak ini nih? Ini apa saja nih Mas? Ya, jadi kami PT Brawijaya Multi Usaha itu adalah perusahaan yang didirikan oleh Universitas Brawijaya. Oke. Jadi 100% sahamnya itu punya Universitas Brawijaya. 100% ya? 100%. Oke. Nah, untuk mengawali PT ini kami membuka 7 unit ya, 7 unit usaha. Yang pertama adalah Gria UB. Oh, Gria UB. Gria Brawijaya. Kemudian Ini penginapan ya? Ya, penginapan. Penginapan. Ini baik penginapan yang reguler untuk kalangan umum maupun untuk kos mahasiswa. Oh, oke. Ya, Jadi umum ini bisa, Gria UB. mahasiswa bisa ya ini Betul. ya. Oke. Selanjutnya adalah UB Sport Center. Nah, Sport Center ini adalah unit usaha kami yang fokus untuk pelayanan kesehatan. Jadi untuk Olahraga sport, ya? Olahraga. Nah, ini Apa saja ada di apa situ saja ya? di situ, lengkap. Oke. Ada fitness dan sebagainya. Dan katanya fitnessnya itu alatnya terbaik di Kota Malang. Iya, alatnya terbaik di Kota Malang. Oke. Jadi monggo teman-teman sekalian bisa hadir ke UB Sport Center. Nah, ini fasilitas kami insya Allah paling lengkap di situ. Oke. Ya. Berikutnya yang ketiga adalah UB Kantin. Hmm. Nah, UB Kantin ini kita berfokus di bisnis pelayanan makanan dan minuman. Oke, makanan minuman. Jadi untuk segenap sivitas akademika, baik dosen, mahasiswa, tenaga pendidikan, serta umum. Oh, untuk umum Gitu, juga bisa ya. Selanjutnya Terus adalah ada- UB Gesos. Nah, UB Gesos ini berfokus pada layanan hotel atau penginapan setara dengan bintang 3. Oke. Jadi insya Allah fasilitas kami juga bagus dan ikonik ya. Jadi nuansanya sudah nuansa relatively nuansa percampuran antara modernis dan tradisional. Oke. Campur di situ. Dan keuntungannya dapat view kampus langsung ya. Iya, jadi kalau mau Ya. melihat suasana kampus langsung tinggal di Pagi-pagi bisa hotel, lari-lari pagi-pagi. keliling Betul. kampus bisa Iya, gitu. jadi itulah Cari yang makan itu membedakan. tinggal jalan ke kantin Nah, dan atau ke mana? lokasi-lokasi kami ini saling berdekatan, jadi Oke. menjadi sebuah ekosistem bisnis yang saling menunjang, gitu ya. Jadi nginepnya di UB Hotel, habis itu mau makan kalau pengen di luar hotel bisa disediakan di UB Kantin, kemudian juga fasilitas olahraganya langsung tinggal geser saja di situ. Mau ya. nongki di sini. Iya, berikutnya Wih. kalau memang penikmat kopi, nah ini UB Cafe kami berfokus pada layanan kafe Oke. yang di situ berbagai varian kopi disediakan. Oke. PT BMU memiliki 7 unit usaha beragam yang terus berkembang. Saksikan liputan berikutnya di Newspoint UB TV. Kolonel Infanteri Jamaluddin mengunjungi prajurit Kodim 0825 Banyuwangi. Kedatangan dan rem disambut langsung oleh Komandan Kodim Letkol Kavaleri Eko Julianto beserta jajaran. Dalam kunjungan tersebut, Danrem memberikan apresiasi atas kinerja dan dedikasi prajurit Kodim dalam membantu tugas pokok Korem Baladika Jaya. Jamaluddin juga memuji semangat prajurit Kodim Banyuwangi dalam menjalankan setiap tugasnya. Dalam kesempatan tersebut, Danrem juga mohon pamit karena akan pindah tugas menjadi Dankorsis Seskoat TNI Angkatan Darat. Pada Desember lalu, Mike Weber mendapat kabar yang paling ditakutkan banyak peternak ayam seperti dirinya. Ayam petelurnya tertular flu burung alias avian influenza. In some of our buildings, the virus got to the birds so bad and so quickly. You walked in and the birds were just dead. And heartbreaking doesn't describe how you feel when you walk in and perfectly healthy young birds have been just laid out. Sunrise Farms yang didirikan kakek buyut Mike memberlakukan protokol kesehatan ketat, tapi tetap saja ayamnya ternyata tertular. I mean, the first thing you have to do is to kill every chicken on the ranch because they're like a virus factory and they're going to be putting out all sorts of virus into the air and it can infect other ranches. Pemerintah Sonoma County, negara bagian California, tidak jauh dari San Francisco, menyatakan darurat flu burung. The bird flu comes from flying ducks. The duck season is now. They're flying through California, and that's where we get this strain of bird flu. It's from them. For our county, this is
unbelievable what's just happened. The town that we live in, Petaluma, is known as the egg basket of the world. It's devastating to see that egg basket go up in flames. Perebakan flu burung juga membuat cemas pemilik peternak kecil-kecilan seperti Erin Marie Peterson juga di Petaluma. I'm very concerned because this avian flu is transmitted by wild birds, and there's no way I can stop the wild birds from coming through and leaving the disease behind. So yeah, it's a very real possibility that my flock could get infected. Menurut Departemen Pertanian AS, flu burung telah menyebar di 40 peternakan komersial dan 20-an peternakan rumahan di California bagian utara dan tengah. It's extremely serious. The avian flu is one of the worst things that has come down the road lately because it's so contagious that if your flock has any cases of it, you have to destroy the whole flock. Flu burung telah lama menjadi ancaman, tapi pada 2022 terjadi perbakan parah, menyebabkan dimusnahkannya hampir 82 juta unggas, kebanyakan ayam petelur, di 47 negara bagian AS. Dampak utama dari perbakan flu burung pada 2022 yang masih diingat oleh banyak konsumen di Amerika Serikat adalah lonjakan harga telur, memasuki pergantian 2022 ke 2023. Dan meski harga telur telah stabil, dikhawatirkan harga ini bisa meningkat lagi bila semakin banyak unggas di pantai barat Amerika dan wilayah lain akhirnya terjangkiti oleh flu burung. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.